Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qallahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kak Yi, waalaikumsalam. Kak Sri Melida, Cirebon hadir, Masya Allah. Ya, Cirebon, luar biasa. Kak Nina Ayu, waalaikumsalam. Baik teman-teman, seperti yang kita agendakan ya, kita live-nya kita majukan. Untuk nanti malam berarti kosong ya teman-teman ya. Nanti malam berarti nggak ada live. Kita majukan jam 6 ini sampai nanti mungkin menjelang Isya jam 7 lebih 10 ya teman-teman ya. Kemudian untuk ruqyahnya nanti mungkin jam 7 kurang 15 teman-teman. Jam 7 kurang 15 atau 6.45. Tempat saya sebentar lagi maghrib. Oke, masih ada waktu kalau teman-teman belum maghriban ya. Kita terapinya itu setengah jam lagi teman-teman. Ya, silakan, semoga mudah-mudahan cukup ya. Baik, kita malam ini akan banyak membahas tentang konsep kehidupan, tentang rizki nih. Saya akan sering membahas tentang rizki ya, karena teman-teman ini pasti butuh yang namanya rizki. Rizki itu tidak selalu selamanya uang loh, ya. Komunitas yang terbaik, komunitas yang sering memberikan nasihat nih, ini rizki yang begitu luar biasa. Kemudian suami yang penyayang itu juga rizki. Kak Yuzi, waalaikumsalam, siap bergabung, terima kasih. Maghrib di Medan 18.45. Wah, pas ini ya, pembacaan ayat Al-Quran Bunda Sri. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita majukan ya. Di Medan 18.45. Di sini Isya'nya itu jam 7. Ya, jam 7 kurang 7 menit. Saya coba membalas beberapa pertanyaan. Mohon doanya, suami sudah 3 hari belum pulang. Wah, belum ada kabar. Nggak bisa dihubungi kah? Ya. Kak Hajah Suharnik, waalaikumsalam. Nyimak, siap Kak Elda. Oh, ini penonton setia nih. Saya sampai hafal loh teman-teman loh. Ini yang selalu nyimak, setia, itu siapa aja. Nanti kita berikan inilah reward ya. Yang simak, selalu setia menyimak. Yuk, siapa yang selalu setia menjadi pendengar, penonton live ruqyah. Insya Allah di sini kita berikan reward nanti ya. Kita pilihlah yang paling setia siapa, begitu. Kemudian garam ruqyah seperti apa? Garam ruqyah itu kan direferensikan oleh Ustadz almarhum Syekh Ali Jabir ya. Tetapi yang beliau rekomendasikan adalah membuat sendiri sebetulnya. Walaupun saya menjual juga ya. Saya menjual juga, tetapi ini hanya untuk teman-teman yang mereka belum bisa membaca Al-Quran atau bisa membaca Al-Quran tetapi khawatir salah makna, tajwidnya belum benar, atau bisa jadi khawatir ya mungkin takut apalah membuat ramuan ruqyah, mereka khawatir salah baca ya. Nah, maka saya menyediakan. Tapi kalau seandainya teman-teman bisa membuat sendiri silakan. Tapi hati-hati ya penyalahgunaannya, jangan dipakai untuk meruqyah rumah garamnya itu, apalagi untuk ruqyah tempat usaha dengan niat laris. Ini sebetulnya penyimpangan ya. Yang saya sarankan hanya sekedar garamnya itu untuk mandi saja. Karena secara medis itu ada penelitiannya ya. Garam ruqyah, bukan ruqyahnya, tapi garamnya. Mandi dengan air garam ternyata bisa untuk menutrisi kulit. Bisa melembutkan kulit. Nah, itu niatnya di situ aja. Jangan lebih dari itu. Kalaupun misalkan ada efek yang lain, misalkan jadi rizkinya lancar, yaitu jangan dianggap bahwa itu dari garamnya. Gitu. Kak Uti Ayu, waalaikumsalam. Kak Pio Nufarani, waalaikumsalam. Ini juga setia nih. Semuanya setia semua kayaknya nih. Ya, Masya Allah. Saya bahagia betul loh. Teman-teman selalu merapat di sini, senang saya. Mudah-mudahan kita berkumpul bukan cuma di dunia, bukan lewat live streaming aja, tapi
Nanti di surganya Allah kita ngumpul bareng teman-teman ya. Ini kan indah luar biasa loh. Ya kan? Jadi nggak enak kalau kita cuma ngumpul via live streaming gini, kemudian suatu saat mungkin kita juga ketemu secara offline. Tapi di akhirat kita terpisah-pisah. Ada yang kemudian, ada di antara kita yang masuk surga, ada yang di antara kita yang masuk neraka ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka. Nah, ini nggak enak. Cuma sekedar ngumpul di live streaming, tapi nanti nasib kita di akhirat beda-beda. Maka harapan kita bukan cuma ngumpul di media live ini saja, tetapi mudah-mudahan kelak ya, nanti kalau waktunya sudah tiba, dan yakinlah pasti waktunya akan segera tiba. Nggak lama teman-teman, nggak lama. Hidup itu nggak lama kok. Hidup itu benar-benar kilat, ya kan? Ayo kita mikir. Kayaknya baru kemarin kita main-main ya kan, sama teman sepermainan kita, main lompat tali gitu. Terus kemudian main gobak sodor ya, ada yang tahu gobak sodor, main kelereng tuh. Kalau yang perempuan lompat tali, apalagi tuh, main mungkin apa ya, boneka-bonekaan. Sekarang sudah rumah tangga, sudah punya seabrak masalah. Ya, kok kayaknya cepet banget ya hidup ya. Kayaknya baru kemarin lulus SD, SMP, SMA. Sekarang kok kita sudah segede ini, sudah sebesar ini dengan ribuan masalah, dengan seabrak masalah. Ya, kalau direnungkan, ya kan, banter banget ya, hidup itu begitu cepat. Ya, hidup itu begitu cepat, begitu singkat. Tahu-tahu nanti kita sudah ya sedang ditalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ketika ya nafas ini sudah sampai tenggorokan. Nah, sudah punya cucu. Sebentar lagi yang belum punya cucu nih. Sebentar lagi yang belum punya anak. Sebentar lagi yang belum menikah. Yuk teman-teman, manfaatkan waktu yang begitu singkat ini untuk benar-benar fokus memaksimalkan hidup kita. Setuju ya teman-teman? Ya, yang lagi terpuruk, tenang. Episode kehidupan itu belum selesai. Habis ini langsung terapi. Iya, habis ini langsung terapi. Nanti malam nggak ada live ya. Live-nya makanya kita majukan. Habis ini kita terapi itu jam 6 berapa ya? Ini sekarang 18.19. Ya 6.40 lah. Karena ada yang maghribat jam 6.45 tuh. Siap ya, Kak Alvira, tenang saja. Insya Allah kita bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng memaksimalkan hidup ini. Baru ikutan live kemarin, Kak Ria. Oke, siap ya. Semoga Kak Ria 2519 ini jadi penonton setia berikutnya. Insya Allah yang selalu nyimak live saya doakan terus loh, serius. Saya doakan dengan sepenuh hati, tanpa modus, benar-benar ikhlas. Saya tulis ikhlas, ya Allah, mudah-mudahan seluruh follower Terapi Langit, teman-teman yang selalu nyimak ini, dibebaskan semua masalah hidupnya, diringankan bebannya, dilunasi hutang-hutangnya. Kalau yang belum punya jodoh, didekatkan jodohnya. Kalau yang sedang sakit, disembuhkan. Ya, jadi kita juga membiasakan diri yuk di komunitas ini saling mendoakan, gitu ya. Saling mendoakan dengan doa yang terbaik. Makanya teman-teman, paling tidak kita punya komunitas itu bisa mengurangi kesedihan. Ya, teman-teman yang merasa terpuruk, ayo ini komunitas bareng-bareng deh. Teman-teman boleh saling curhat tuh. Insya Allah di sini ini baik-baik ya. Yang belum masuk grup ya, yang belum masuk grup siapa? Yuk ngisi form dulu. Untuk live-nya biasanya sih jam 20 teman-teman ya, yang baru saja bergabung. Saya informasikan, biasanya live-nya itu jam 20. Tapi karena nanti jam 20 saya ada agenda, ini dimajukan. Live-nya jam 6. Sampai nanti jam 7:10. Begitu. Nah, silakan diisi formulirnya yang mau bergabung di grup Terapi Langit. Nah, di Taiwan nggak ada teman. Tenang, Kak Mimi. Ada sahabat live, sahabat dunia maya. Yang insya Allah nanti teman-teman boleh curhat nih ke teman-teman admin kami ya. Teman admin kami. Khusus kanker tidak ada terapi khusus. Jadi ini memang kita buat secara umum. Insya Allah. Ya. Insya Allah terapi Al-Quran itu untuk semua masalah. Apapun penyakitnya. Insya Allah kita bisa ikhtiar dengan terapi Al-Quran. Ya, entah itu kanker, miom, kista, benjolan. Kemudian mungkin ada semacam gangguan pada ginjal, paru-paru, jantung, syaraf kejepit. Kemarin ada testimoni ya. Alhamdulillah bisa sembuh. Begitu. Kemudian apa nih? Ruqyah rumah. Kalau untuk ruqyah rumah,
Nah, ruqyah rumah silakan teman-teman taruh HP-nya di tengah rumah atau di posisi yang sering terjadi keanehan, sering tercium bau-bau yang tidak wajar, ya. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan, wah ini jin, baunya nggak enak. Bisa jadi siapa tahu suami baru makan jengkol gitu ya. Suami baru makan jengkol, makan pete. Ini yang tertuduh jinnya begitu. Atau mohon maaf, baru ada yang buang angin begitu ya. Jadi jangan buru-buru nuduh ada jin. Atau bisa jadi ada bangkai tikus. Ya, dicek dulu. Jangan buru-buru menyimpulkan ini jin. Tapi kalau memang tidak ada sumber yang jelas, tiba-tiba bau busuk atau bau wangi, entah itu di tengah atau di pojok ruangan atau di ruangan-ruangan tertentu, nah disitulah silakan teman-teman letakkan handphonenya. Kalau langsung air laut bagus nggak? Kalau air laut ini wallahu alam ya. Saya belum melakukan riset secara mendalam. Silakan dicoba saja. Tapi setelah itu kan sebaiknya dibilas ya kalau air laut. Yang jelas segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Kak Fitri, waalaikumsalam. Bogor hadir, siap. Kak Ummu Mailani, waalaikumsalam. Cilacap hadir. Kak Putri ini juga setia sekali. Kak Yati, waalaikumsalam. Dan teman-teman semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang sedang terpuruk, yang sedang sedih, yuk ngumpul. Setiap kesedihan teman-teman, setiap ngumpul mungkin agak sedikit terobati ya. Iya betul, ke arah 2 akun ya. Nanti bisa pilih salah satu, kalau yang di situ gangguan bisa ke akun satunya. Sering bau jambu biji. Ah, ini kasus baru ini. Bau jambu biji. Coba dicek di sekitarnya ada tanamannya nggak? Baru tahu kemarin kenapa usahaku lagi sepi. Banyak istighfar Kak Ria. Jadi resep yang kita share di sini simple, sederhana, mudah, murah. Ya, gratis. Istighfar itu luar biasa. Saya sudah buktikan. Demi Allah, saya sudah buktikan keajaiban istighfar. Banyak cara Allah dalam datangkan ya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selalu menyimak, insya Allah ya. Kok niponira hiatik 6. Sembuh badanku sakit panas, insya Allah. Cara baca Al-Quran dan tajwid yang benar. Nah, kalau teman-teman mau belajar tajwid, tahsinul Quran ya, bagaimana membaguskan bacaan Al-Quran, bukan hanya sekedar nada irama ya, tetapi juga makhorijul hurufnya, ya, sifatul hurufnya. Itu nanti teman-teman bisa cek channel. Ada itu, saya sering nyimak juga ya. Al-Ghifari, coba nanti dicek ya. Itu recommended lah. Atau banyak channel-channel yang lain. Ya, silakan bisa teman-teman ikuti, belajar. Yuk belajar baca Al-Quran yang baik dan benar. Susah bagi waktu. Oh iya, mudah-mudahan nanti Kak user 0192 mudah-mudahan bisa dimudahkan ya. Waalaikumsalam. Sedang halangan boleh ikut Kak Zaira? Ya, silakan tetap boleh. Taiwan hadir. Kak Lam Capricorn Girls lagi terpuruk. Nih banyak nih teman-teman di sini. Rata-rata ini ya, banyak yang merasakan masalah kan. Semua yang di sini punya masalah semua ya. Bahkan saya sendiri punya masalah loh. Jangan dikira saya nggak punya masalah. Semua orang itu punya masalah. Bahkan Nabi aja punya masalah yang dosanya sudah diampuni ya. Bahkan setiap kita mendekati kepada Allah itu masalah semakin banyak. Jadi teman-teman jangan pernah menyerah. Kalau setiap kali berusaha mendekat kepada Allah semakin banyak masalah, itu tenang saja teman-teman, jangan mundur ya, kuatkan tekad, kuatkan mental. Nah, makanya kita yuk berjamaah di sini ya, berjamaah kuat bareng, kita ya saling bergandengan tangan secara online ya di dunia maya. Insya Allah kalau jamaah ini lebih nyaman kok daripada sendirian. Ibaratkan teman-teman seekor singa ya, seekor singa itu akan menyerang seekor rusa atau seekor kerbau yang terpisah dari kawanannya, yang terpisah dari kelompoknya. Itu kalau teman-teman lihat tayangan ya tentang dunia liar, tentang alam liar. Itu biasanya kalau predator, singa ya, terus kemudian harimau dan seterusnya, itu akan menyerang satu ekor yang terpisah dari kelompoknya. Nah, maka teman-teman, sama dengan dunia ini, predator itu salah satunya adalah setan ya. Predator itu setan yang menjerumuskan kita, itu akan memangsa kita yang terpisah dari jamaah. Begitu. Putus-putus ya? Iyakah? Apakah putus-putus teman-teman? Cek. Apakah putus-putus?
Mohon dibantu komentarnya. Oke, lancar tuh. Lancar kan? Aman. Berarti yang putus-putus hati-hati ya. Coba geser dikit. Coba geser dikit. Itu ada yang lancar, ada yang putus-putus. Ya, barangkali ada dua kemungkinan nih kalau sinyalnya terganggu. Karena ini memang nyata ya. Dipercaya atau tidak, jin itu bisa menyerang gangguan sinyal. Ya, jin itu bisa menyerang gangguan sinyal. Walaupun ada kemungkinan yang lain. Memang masalah sinyal yang kurang bagus di situ, memang ada gangguan. Tapi ada kemungkinan ya jin itu mengganggu sinyal. Ada banyak kasus nyata kok. Ya, ketika nggak diruqyah normal. Tapi ketika ruqyah mulai dibacakan, ayat-ayat mulai dibacakan, itu sinyalnya mulai error tuh. Nah, ya, jadi teman-teman, coba HP-nya mulai dibacakan ya. Sekarang mulai bacakan sendiri HP-nya masing-masing. Baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yuk, kemudian ditiupkan ke handphonenya. Gitu. Nah, banyak yang ngalamin. Dipercaya atau tidak, mau ketawa, mau silakan, mau anggap lucu ya, mau nganggap macam-macam silakan. Tapi ini fakta, begitu. Setiap live HP selalu error nih kan, Kak Sunarti tuh. Maaf baru gabung selesai maghriban. Iya, tadi sudah dijawab ya. Sebentar lagi jam 6 lebih 40 ya. Kita terapi Al-Quran jam 6 lebih 40. Waalaikumsalam Kak Mom Rakawian Set. Padang belum maghrib, siap ya. Kak Dadang ingin terbebas dari hutang riba dan non riba. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan rezeki dari Allah. Air ruqyah buat mandi boleh dicampur daun bidara. Boleh sekali Kak Bang Vina. Sedih karena belum bisa kontrol emosi. Ya, sering baca Al-Quran nanti akan melembutkan hati tuh. Rutin saja dengarkan ayat ruqyah. Insya Allah nanti hati menjadi lembut luar biasa. Sudah gabung di room. Alhamdulillah, siap. Kemudian udah dikit lagi halangannya apa bisa sembuh perutnya. Insya Allah ya. Segala macam keluhan perut, fisik ataupun rohani kita, insya Allah kita bisa bantu dengan terapi Al-Quran. Emosinya belum bisa terkontrol, Kak Nuri. Ya, banyakin istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Diresapi ya. Jangan hanya sekedar lisan. Tapi benar-benar diresapi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Coba ditanamkan ke jiwa kita yang ini ya, yang mudah emosi nih. Siapa yang mudah emosi di sini? Nah, teman-teman yang mudah emosi itu biasanya setiap kali ruqyah biasanya reaksi terus tuh. Saya kerja di non-muslim, gimana hukumnya? Nah, coba Kak Bunda Sri, perhatikan makanannya. Kalau makanannya dipisah, ya, antara makanan yang haram misalkan babi dan seterusnya, terus makanan kita itu dipisah, nggak jadi masalah. Tapi yang bahaya adalah kalau wadahnya ya, wadahnya itu jadi satu, penggorengannya jadi satu, tempat masaknya jadi satu. Itu bahaya. Bisa kemudian kita memakan makanan yang haram. Kalau secara akad nggak jadi masalah kalau kita bekerja dengan orang yang non-muslim. Gitu. Live-nya dari jam berapa? Pengen benar-benar istiqomah ke Alvira. Biasanya kalau pagi jam 6 sampai setengah 8. Terus kemudian kalau malam biasanya jam 20. Tapi khusus malam ini kita majukan ya. Kita majukan jam 6 sampai selesai nanti mungkin jam sekitar jam 7 lebih 10. Kita jam 6.40 ya. Kita mulai terapi Al-Quran. Tilawah diundur, ditinggal live dulu. Oke, siap. Lancarkan rezekinya. Masya Allah, terima kasih banyak ya. Kak Bu Iviet Hung. Ini kayak bahasa ini ya. Bahasa Thailand atau mana ini? Atau bahasa Vietnam ini. Sedang dalam terlilit hutang yang lumayan banyak. Insya Allah ya, Suryo Happy Shop ya. Ini coba masuk ke grup affiliate. Kita punya grup bisnis ya. Punya grup bisnis yang sedang sebetulnya belum sempat saya urus karena saya sedang merancang materi. Dan insya Allah kalau sudah selesai nanti saya share. Insya Allah bisnisnya mudah, murah, sederhana. Cukup dengan modal handphone. Nanti teman-teman boleh kontak ya. Boleh kontak. Mana nomornya? Kok nomornya hilang? Oke, sebentar. Nanti saya share nomornya ya bagi teman-teman yang minat gabung di grup bisnis ya untuk sarana melunasi hutang, silakan bisa kontak ini. Sampaikan, Kak, mau dong gabung di grup bisnisnya. Gitu ya. Saya ada sekitar 300 herbal yang bisa teman-teman bantu jualkan. Dan itu kualitasnya bagus teman-teman ya, nggak kaleng-kaleng.
Jadi nanti kita ajari cara jualannya gimana, cara menawarkannya gimana. Dan nanti ada potensi repeat order. Repeat order itu orang cocok beli lagi. Jadi kita nggak jualan kayak semacam tas ya, nggak jualan jam tangan, nggak jualan sepatu, tapi kita jualan yang benar-benar manfaat. Kita mendapatkan keuntungan, orang lain juga mendapatkan manfaat. Dan ketika orang cocok, dia beli lagi. Sehingga teman-teman nanti mendapatkan keuntungannya ya berlipat-lipat dan sering gitu ya. Nanti bisa hubungi nomor ini teman-teman, sampaikan ya. Namanya Kak Novi. Kak Novi, saya mau gabung grup bisnisnya dong. Gitu ya, silakan. Tanpa modal teman-teman. Tanpa modal ya, silakan nanti masuk ke sini. Begitu. Kalau yang mau online, kita siapkan fasilitasnya. Kalau yang mau offline juga gampang. Offline tuh gimana? Tawarkan ke tetangga kanan kiri. Begitu. Kemudian, apalagi nih? Kok banyak sekali pesannya. Sakit mah sangat tersiksa bawaannya emosi terus. Kak Zairex ya. Ayo rutin dengarkan ayat Al-Quran sebentar lagi. 10 menit lagi ya teman-teman. 10 menit lagi kita praktekkan terapi Al-Quran. Insya Allah nanti akan membantu mengurangi emosi. Banyak kok testimoninya sudah tidak terhitung nih. Kak Yasna Queen, promil. Kita punya grup promil yang testimoninya ini sudah tidak terhitung, ribuan ya, ribuan testimoni. Kak Mimi Gemoy, alhamdulillah saya menemukan terapi langit. Alhamdulillah saya juga senang sekali dipertemukan dengan teman-teman. Saya bahagia punya saudara baru ya, seperti punya keluarga baru ya. Saya bahagia sekali punya teman-teman yang terus bersemangat walaupun punya masalah yang begitu luar biasa. Saya bangga dengan teman-teman semua yang terus semangat nih menjemput keberkahan dari Allah. Kemudian doakan semoga stroke saya sembuh. Siap, rutin dengarkan ayat Al-Quran. Ruqyah suami dan istri bagus. Ya, ruqyah itu memang direkomendasikan suami istri bareng-bareng. Jangan hanya istrinya sendiri, kemudian suaminya nggak mau. Atau sebaliknya, suaminya aja, istrinya nggak mau. Karena gangguan itu belum tentu ada di diri kita. Bisa jadi gangguannya itu ada di pasangan kita. Atau di orang tua kita. Kalau gangguannya itu menyerang pasangan kita, atau orang tua kita, atau orang satu rumah, kita itu yang nggak bersalah, dalam tanda kutip ya, kita nggak melakukan perbuatan syirik, bisa jadi kita kena gangguannya. Begitu. Alhamdulillah amanah saya lunas tuntas wajah walah. Apa ini? Wasilah dengan menjual satu aset saya. Alhamdulillah. Ya mugni. Nah, ini luar biasa nih. Kata apa? Nickname-nya, username-nya Asmaul Husna, bagus sekali ya. Terus saya bisa curhat langsung sama salah satu admin secara privat. Boleh Kak Akila ya. Silahkan bisa pilih admin yang menurut teman-teman nyaman. Kita punya ada sekitar 20 admin. Kita 20 admin sudah saya training ya. Admin itu baik-baik insya Allah. Iya Kak Yanti sudah live karena dimajukan ya. Nanti malam saya ada acara. Waalaikumsalam Kak Dampi, Kak Cahyo, diabetes mau obatnya tinggal lihat aja ya. Kalau diabetes ini butuh herbal tambahan Kak Cahyo. Kita punya ada namanya teh herbal kalau tidak salah ya itu. Jadi ini racikan salah satu partner kami. Jadi kami berpartner dengan salah satu dokter lulusan Medical University dari China. Itu kita merancik 300 herbal yang bisa teman-teman ikut jual juga produknya. Bunda Ai, Ummu Mailangi. Oke, siap. Teh saya sudah datang tadi sore. Bismillah, selamat mempraktekkan ya Bunda Reta. Sudah coba teh herbalnya, insya Allah hitungan hari nanti terasa khasiatnya. Air ruqyah boleh dicampur dan bidara, silakan. Selama ini rezeki saya seperti ketutup. Oke, kita kalau misalkan ada terhalang oleh jin atau sihir penutup rezeki, insya Allah kita bantu hancurkan dengan ayat Allah ya. Bentar lagi, 5 menit lagi kita terapi Al-Quran. Sudah siapkan air teman-teman? Oh, sudah maghrib ya? Mudah-mudahan kita bisa percepat ya. Silahkan siapkan air, ya, air putih matang 1 gelas, wudhu, kemudian duduk hadap kiblat, siapkan kantong plastik, buka pintu dan jendela. Buka secukupnya ya, jangan terlalu lebar. Terus kemudian siap, jari jempol lemah. Sakit lutut, ya coba kita bacakan ayat Al-Quran, siapkan air ya, airnya nanti dioleskan di bagian yang sakit. Entah itu lututnya, tangannya, lehernya, pinggangnya, punggung, dan seterusnya. Bengkalis siap hadir ke Arbi.
Kalau sedih nggak punya duit gimana? Kak Widya, yuk yang sedih nggak punya duit, bisnis yuk. Jualan herbal, ya, jualan herbal tanpa modal. Silakan hubungi nomor ini. Insya Allah nanti dimasukkan ke dalam grup bisnis. Oke teman-teman. Cium bau busuk dan bau anyir. Ya, letakkan handphonenya di lokasi di mana sering tercium bau busuk tersebut. Insya Allah nanti kita bantu singkirkan ya gangguan yang ada di rumah teman-teman. Jadi malam ini kita akan meruqyah air, kemudian meruqyah diri kita dan meruqyah rumah. Itu. Oh, nggak bisa buka pintu, banyak nyamuk ya. Oke, dibuka salah satu aja jendela, sedikit aja. Itu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar jin yang ada di dalam rumah keluar. Karena jin itu nggak bisa tembus tembok ya teman-teman ya. Jangan dikira jin itu sakti bisa tembus tembok, nggak bisa. Ya makanya tuyul itu nggak bisa nyuri di ATM. Karena tuyul punya kelemahan. Sesuatu terjepit ya, uangnya itu kan terjepit tuh. Dan lubang untuk keluar uang itu kecil sekali. Tuyul nggak bisa. Nggak bisa nyuri di ATM. Termasuk jin. Jin itu nggak bisa tembus tembok. Dia keluar masuk itu lewat pintu. Begitu. Setiap hari Kamis malam Jumat kepala sakit. Ya, itu hati-hati Kak Arbi. Nanti mudah-mudahan kita bisa ini ya, bantu tuntaskan. Kalau minta diruqyah katanya tidak boleh. Katanya siapa? Boleh-boleh saja. Hadis yang kemudian menyebutkan larangan minta diruqyah, ya, itu akan menghilangkan peluang menjadi golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu yang dimaksud oleh Imam Nawawi adalah orang yang minta diruqyah syirkiyah. Ya, ini menurut pendapat Imam Nawawi. Ruqyah itu ada dua, ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Begitu. Nah, kalau ruqyah syar'iyah boleh-boleh saja. Bahkan Rasulullah diruqyah oleh malaikat Jibril. Dan Rasulullah membolehkan ya, jambi-jambi. Ruqyah kan maknanya jambi-jambi ya. Jambi-jambi itu ada yang syirik, ada yang boleh. Kalau yang syar'i, Rasulullah membolehkan, ada hadisnya. Sedangkan ruqyah yang syar'i itu diperbolehkan, tidak mengapa, kata Nabi begitu. Ikut jualan herbal, mau ikut jualan herbal, ya hubungi nomor ini, nanti kita share caranya. Silakan di screenshot dulu teman-teman ya. Screenshot 1, 2, 3. Nah, Kak Suryo nih sudah merasakan ya betapa sabarnya admin kami ngajarin bisnis sampai bisa. Tenang, admin kami insya Allah militan-militan ya, siap. Teman-teman kalau mau curhat kepada admin, mau telepon boleh, silahkan. Curhat apapun begitu. Ya, Kak Mimi ya. Malaikat Jibril ini betul bersihkan jantung dari Nabi Muhammad SAW. Oke, sebentar. Ini terlalu banyak pertanyaan ya. Mohon maaf sekali belum bisa direspon satu persatu nih. Banyak sekali. Teman-teman yang pertanyaannya belum saya respon, mohon maaf ya, karena keterbatasan waktu dan tempat. Karena keterbatasan waktu, ini hanya sedikit saja yang bisa kita respon. Selebihnya silakan DM ya. Teman-teman tahu DM ya, pokoknya japri. Kirim pesan secara langsung, di-follow dulu teman-teman, di-follow. Terus kemudian yuk kalau mau curhat, silakan kirim pesan. Ya. Gini, coach saya mau curhat, silakan nih teman-teman sampaikan permasalahan hidupnya apa. Nggak punya uang, yuk bisnis yuk, jualan herbal. Untungnya lumayan loh, untungnya gede. Ya. Terus kemudian saya kena sihir misalkan. Nanti yuk kita bantu hancurkan sihirnya. Oke, sebelum kita mulai, ini karena sudah jam 18.40. Saya mau ngetes teman-teman, siapa yang mau di sini tes pikirannya? Ada yang mau dites pikirannya? Ada yang mau dites pikirannya? Saya mau ini ya, menunjukkan kepada teman-teman sesuatu. Pakai kertas. Oke, siap ya? Ini ruqyah yang gimana? Ini ruqyah syar'iyah. Ruqyah dengan membacakan ayat Al-Qur'an. Sebentar. Saya ini ya, saya mau tunjukkan sesuatu teman-teman dengan kertas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman komentar ya, yang mau dites pikirannya. Silakan teman-teman komentar tentang apa yang teman-teman lihat.
Ya, komentari silakan. Ini apa? Ini apa? Silakan teman-teman komentar. Silakan teman-teman komentar untuk mengetes pikiran kita. Oke, titik-titik hitam, tinta hitam, titik besar, bulat hitam. Yuk, titik hitam. Silakan, boleh. Lingkaran hitam, bulat hitam, titik hitam, apa lagi? Kertas putih ada titik hitam, setitik noda. Kertas putih dengan titik kecil di tengahnya. Oke. Sebagian ada yang lulus ya. Masih ada yang mau jawab? Kosong, noda hitam, lingkaran hitam. Ini penuh filosofi. Oke, cukup ya. Noda hitam. Setitik noda di dalam kehidupan. Wah, puitis sekali. Lubang hitam. Oke, cukup ya. Teman-teman, ya, ada yang menjawab dengan tepat, ya. Oke, cukup ya. Teman-teman, ya, ada yang menjawab dengan tepat, ya. Sebentar. Cek. Baru mati listrik. Ya, mohon maaf, baru mati listrik. Teman-teman, apakah sudah tersambung lagi? Sudah lancar lagi? Tadi baru mati listrik, ya. Barusan mati listrik. Sudah lancar ya? Oke. Lanjut. Ada yang masih mau jawab? Titik hitam, noda hitam. Oke, kita lanjutkan ya. Ada yang menjawab rata-rata jawabannya adalah titik hitam, noda hitam, lingkaran kecil, lingkaran besar, setetes noda hitam. Saya akan bertanya teman-teman, ini apa? Ya, saya bertanya ini apa? Tapi teman-teman, kenapa fokusnya dengan satu titik ini? Iya, Bunda Sri Rich, luar biasa. Ya. Baru ada sedikit orang yang kemudian menjawab kertas. Nah, setelah saya kasih kode baru menjawab kertas. Kenapa kertas selebar ini, ya? Kertas selebar ini kita hanya fokus pada satu. Ya, kita hanya fokus pada satu titik nih. Nah, inilah yang menjadi karakter kita rata-rata di dalam kehidupan ini. Kita seringkali fokus pada masalah yang mungkin kecil. Kita lupa mensyukuri nikmat yang begitu banyak ya yang sudah Allah berikan, ya. Ini gambarannya adalah kita mendapatkan nikmat yang begitu besar, tapi kemudian kita malah fokus pada satu titik. Atau bisa jadi, ya, ini menggambarkan karakter kita. Ini menggambarkan karakter kita. Ketika melihat orang lain yang begitu banyak kebaikan yang dia berikan, tapi ketika berbuat satu kesalahan, kita lebih melihat satu kesalahannya itu. Ya kan? Seringkali satu kesalahan yang diperbuat orang-orang di sekitar kita membuat semua kebaikan yang dia lakukan seolah hilang, nggak kelihatan sama sekali. Maka teman-teman, yuk kita di sini ada dua sudut pandang ya. Ini sudut pandang diri kita, ini sudut pandang kepada diri kita sendiri. Begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan, ya. Kenapa kita hanya fokus kepada ujian yang hanya ibaratnya seuprit begitulah. Oh, tapi ujiannya besar. Enggak, dibandingkan nikmat yang Allah berikan itu lebih jauh, ya, lebih jauh nikmatnya loh. Ini sudut pandang pertama. Sudut pandang kedua, ini dalam melihat orang lain. Seringkali kebaikan yang begitu banyak sudah diberikan orang tua kita, suami, teman-teman, ya. Hancur semua, kebaikan itu udah nggak kelihatan sama sekali gara-gara satu perbuatan buruk. Ya, sekali berbuat salah, maka satu perbuatan salah itu yang diingat selamanya. Maka ini konsep ya, konsep kehidupan yuk kita terapkan ya. Dan sekarang mari kita bersihkan hati kita, bersihkan diri kita dengan praktek terapi ruqyah syar'iyah.
Sudah siap teman-teman ya? Diterapkannya gimana? Ya diterapkannya selalu melihat sisi kebaikan orang lain, kalau lihatnya orang lain ya. Terus kemudian kalau diri kita sendiri, lihatnya fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat. Nikmat mata, nikmat melihat, nikmat mendengar, ya nikmat kita punya badan, punya nyawa. Ini modal yang luar biasa nih. Selama Allah masih izinkan jantung kita berdetak, maka selama itulah Allah masih memberikan rezeki bagi kita. Sudah sholat, ini isyanya sebentar lagi kalau iqomahnya jam 7 lebih 10 biasanya. Kalau maghrib di sini sudah, ya. Di sini sudah maghrib tadi jam 6. Begitu. Oke, siap. Kita langsung praktekkan ya, teman-teman. Hamil boleh, tetapi nanti jangan sampai pikiran kosong, ya. Hamil boleh ikut, tapi jangan sampai pikiran kosong. Oke, kita percepat, teman-teman. Nanti boleh, ini ya. Untuk yang sudah masuk waktu isya, nanti boleh sambil nunggu iqomah. Karena isya itu ada keringanan. Khusus sholat isya itu ada keringanan, boleh ditunda. Ya, kalau misalkan ada uzur, misalkan sedang kajian, itu boleh isyanya diakhirkan. Atau makanan sudah terhidang, itu boleh makan dulu. Ini khusus sholat isya. Tapi untuk sholat yang lain jangan ditunda ya, di awal waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Itu harus di awal waktu. Tapi spesial khusus isya, itu bisa ditunda. Kalau misalkan ada kepentingan yang lain yang lebih mendesak. Oke, siap? Yang sedang halangan, boleh. Lagi tiduran, boleh, silakan. Yuk, kita mulai. Ya, kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa dulu ya. Silakan nanti teman-teman aminkan saja di situ. Tidak usah diketik aminnya ya. Aminnya cukup diaminkan dari situ. Terus nanti ada ikrar yang harus kita ucapkan bareng-bareng. Jadi jangan hanya sekedar diaminkan. Ikrarnya nanti ya, setelah kita doa nanti ada ikrar, silakan kita ucapkan bareng-bareng dan nanti akan saya berikan aba-aba. Baik teman-teman, mari kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, penguasa jiwa kami ya Allah. Ya Allah, penggenggam alam semesta ini ya Allah. Izinkan pada malam hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Jika selama ini kami senantiasa berbuat dosa, berbuat kezaliman, berbuat maksiat, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Izinkan dan beri kesempatan kami untuk memperbaiki diri, untuk menjadi manusia yang terbaik, manusia yang selalu memperbaiki diri dari hari ke hari. Ya Allah, jadikanlah kami insan yang menginspirasi banyak orang, yang memberikan manfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, ringankan hati kami untuk selalu ingat kepadamu ya Allah. Ringankan langkah kami untuk selalu menuju masjid-Mu ya Allah. Ringankan anggota badan kami untuk selalu beribadah kepadamu ya Allah. Menjalankan sholat sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Ya Allah, ringankan lisan kami untuk menyebut asma-Mu ya Allah yang begitu indah. Ringankan lisan kami untuk selalu melafazkan istighfar, melafazkan kalimat-kalimat yang thayyibah, yang baik. Ya Allah, mudahkan kami mengendalikan lisan kami, tidak mengucapkan kecuali sesuatu yang baik-baik. Ya Allah, jika kami memiliki karakter negatif, ya Allah, lembutkan hati kami. Berilah kekuatan untuk bisa menghilangkan dan menghancurkan karakter negatif tersebut. Lapangkan dada kami, ya Allah. Berilah kesabaran seluas samudra ya Rob. Ya Allah, ringankan beban hidup kami. Jika ada di antara saudara-saudara kami yang malam ini sedang menderita sakit ya Allah, ringankan ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan dengan izin-Mu ya Allah, dengan kekuatan-Mu. Jika ada malam ini saudara-saudara kami yang sedang menonton tayangan ini sedang terlilit hutang, lunasi ya Allah. Lunasi ya Allah dengan keajaiban-Mu, dengan cara-Mu.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya Allah, ya Rabb, jika ada di antara saudara-saudara kami yang sedang berkonflik rumah tangga, ya Allah, damaikan, selesaikan ya Allah. Kabulkan doa kami, penuhi hajat kami ya Allah, penuhi hajat kami. Jangan hanya Engkau kabulkan doa-doa orang ustadz, nabi, rasul saja ya Allah. Kami orang biasa, kabulkan doa-doa kami ya Rabb. Kabulkan. Ya Allah, lembutkan hati kami agar jauh dari karakter negatif. Tidak suka membangkang perintah-Mu ya Allah. Tunduk kepadamu ya Allah. Bagi kami yang suka mengumbar emosi kami, ya Allah, redamkanlah dengan cahaya-Mu ya Allah. Lembutkan dengan kasih sayang-Mu ya Rabb. Jika ada gangguan jin, baik itu jin khodam, jin nasab, ataupun jin lainnya di dalam tubuh kami, ya Allah, keluarkan ya Allah. Jika ada gangguan jin di rumah-rumah kami ya Allah, keluarkan ya Allah. Silakan ucapkan bareng-bareng teman-teman, ikuti ucapan saya. Ya Allah, pada kesempatan malam ini saya mengikrarkan jika ada gangguan jin yang masuk ke dalam badan kami, keluarkan ya Allah. Wahai jin terkutuk, wahai jin terlaknat, silahkan kamu keluar. Bukan tempatmu ada di dalam tubuh kami, bukan tempatmu ada di dalam rumah kami. Kita baca Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke depan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke samping kanan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke sebelah kiri kita. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan ke gelas, kemudian tiupkan ke bawah, ke tanah ya, ke lantai kita. Silakan diusap teman-teman. Diusapkan. Kemudian kita baca ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum.
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan kita. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke badan kita. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian tarik ke atas, teman-teman. Tarik ke atas sampai di tenggorokan. Ucapkan keluarlah wahai musuh Allah. Kemudian ucapkan bismillahi Allahu Akbar, lalu dibatuk-batukannya. Keluar wahai musuh Allah. Seperti itu. Ulangi, yuk tepuk-tepuk. Termasuk bagian yang sakit ya. Teman-teman fokus pada bagian yang sakit. Misalkan kaki ya, silakan ditepuk-tepuk ya. Ditepuk-tepuk saja kakinya. Misalkan tangan kebas atau pundak sakit ya, silakan ditepuk-tepuk dengan cukup keras. Ucapkan bismillah Allahu Akbar. Ucapkan bismillah Allahu Akbar. Terus kemudian tarik. Ya, tarik, buang. Seperti itu. Terus kemudian sebentar. Saya tambah dengan beberapa ayat. Ada lagi besok jam 6, Kak, ya. Jam 6 insya Allah besok ada lagi. Dan rutin ya. Setelah ini rutin mungkin setiap malam. Kalau malam biasanya jam 8, jam 20. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli anin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk yang ada di rumah-rumah saudara kami yang sedang menonton tayangan ini. Silakan kamu keluar. Silakan kamu keluar. Ya, besok ada ruqyah lagi seperti ini. Silakan kamu keluar dari lantai-lantai rumah saudara kami. Silakan kamu keluar. Silakan kamu menjauh dari atap-atap rumah saudara kami. Silakan kamu keluar dari dinding rumah saudara kami. Silakan kamu keluar dari seluruh anggota badan saudara kami yang sedang menonton tayangan ini. Fakhruj minha fa innaka rajim. Fakhruj minha fa innaka rajim. Fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bila'natillah. Aku melaknat kalian dengan laknatnya Allah. Keluar wahai jin terkutuk. Keluar wahai jin terlaknat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, kamu yang dikirim oleh dukun, silakan kamu kembalilah kepada dukun-dukun kamu. Wahai jin sihir-sihir, silakan kamu kembali kepada dukun-dukun kamu yang mengirim kamu. Silakan takutlah kepada Allah. Ukhruj ya Allah, fakhruj minha fa innaka rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Keluar wahai musuh Allah, keluar wahai jin yang dikirim oleh dukun-dukun, silakan kamu kembali kepada dukunmu. Takutlah kepada ayat-ayat Allah, janganlah kamu bersembunyi di dalam organ-organ tubuh saudara kami. Jangan kamu sembunyi di dalam paru-paru saudara kami. Keluar dari jantung saudara kami, keluar dari ginjal saudara kami, keluar dari lambung saudara kami yang menonton tayangan ini. A'udzubika kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli anil lamah. Betul ya, Kak Sari, ini memang ada gangguan yang merusak gangguan sinyal ya. Sebagian memang dikarenakan memang gangguan sinyal normal, tetapi sebagian memang dikacaukan. Maka silakan ya teman-teman, sebelum besok kita ulangi lagi ya jam 6. Nah, termasuk yang nggak ada gambarnya tuh. Ya, besok jam 6, silakan nanti HP-nya kita ruqyah dulu ya, teman-teman ya. HP-nya kita ruqyah dulu tuh. Karena memang ada gangguan yang menyerang sinyal nih. Dipercaya atau tidak, karena memang itu faktanya, begitu. Ketika ngomong biasa, baik-baik saja kan. Tapi ketika sudah mulai membacakan ayat, itu mulai error tuh. Kalau besok malam, kita nanti infokan ya. Mudah-mudahan kalau besok malam itu bisa jam 8 setelah Isya. Silakan teman-teman, bisa diminum ya, diminum airnya. Ini sebentar lagi di sini sudah Isya sih sebetulnya. Tinggal nunggu iqomah aja. Silakan teman-teman. Masuk ayat langsung nggak ada gambar. Iya, betul. Seringkali begitu. Yang dadanya sakit ya, ditepuk-tepuk. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ya. Kemudian oleskan ke dada, cabut Bismillah, Allahu Akbar. Oke, yang belum menyiapkan air besok pagi ya. Besok pagi. Besok pagi kita online jam 6. Oke, yang mual ya. Mulai jam berapa? Mulai jam 6 tadi. Ya, karena untuk malam ini kita majukan karena jam 8 nanti saya ada agenda. Oke, Kak si Formanda itu sedang program hamil nggak kira-kira? Karena biasanya kalau yang menyerang area tertentu ya, itu biasanya dipersulit untuk program hamilnya.
Subang sudah selesai azan ya. Oke. Oh ya. Berarti nanti kemungkinan ada beberapa kemungkinan ya dipersulit jodohnya atau nanti ketika sudah menikah akan sulit mendapatkan keturunan. Nah, tahu dari mana yang diserang area situ? Nah, nanti kalau terlambat ikut besok ya siapkan air ya. Besok siapkan air jam 6 pagi. Airnya bisa diminum satu keluarga. Siap. Ini sebentar lagi saya mau isya ya, teman-teman. Saya undur diri. Silakan teman-teman lanjut konsultasi ke sini ya. Lanjut konsultasi ke sini. Kak, siapa nih? Kak Del apa Kak Del ini? Yang belum hamil ya, bisa silakan ke sini. Atau silakan japri teman-teman ya. Silakan japri. Yang ada konsultasi silakan. Yang punya reaksi, merasakan reaksi apapun itu dan masih ada keluhan, yuk silakan follow dulu, kemudian japri, nanti insya Allah akan langsung saya jawab ya. Kalau tidur ada yang gerak-gerakin, oh ya, itu nanti banyakin fokus baca Al-Baqarah ya Kak. Teman-teman yang sering merasa gangguan, yuk fokus baca Al-Baqarah, syukur dihafalkan ya, syukur dihafalkan gitu. Itu insya Allah semua gangguan sihir macam-macam bersih tuntas ya, tidak ada yang bisa menyerang teman-teman. Atau kalau nggak sempat menghafalkan, dibaca saja, fokus ya. Fokus membaca Al-Baqarah. Tidak harus sekali duduk selesai, enggak. Sehari 1 lembar, nggak apa-apa. Sehari 2 lembar, nggak apa-apa. Begitu ya. Dicicil. Nomornya diangkat lagi. Siap, silakan. Ini yang mau konsultasi. Yang butuh herbal untuk keluhan medis ataupun non-medis. Ya. Atau yang ingin ikut mendapatkan penghasilan tambahan. Ya, nanti bisa ikut jualan herbalnya. Jadi teman-teman bisa ikut membantu jualan herbal, nanti kita bantu biar teman-teman bisa mendapatkan penghasilan jutaan, ya. Sampai puluhan juta per bulan, itu insya Allah dengan menjual herbal, manfaatnya double teman-teman. Sudahlah teman-teman dapat pemasukan, kita bisa membantu orang yang banyak keluhan tuh. Jadi, dan keuntungannya nanti sebagian kita infakkan ke pondok pesantren penghafal Al-Quran gratis. Herbalnya umum, ya. Produk NASA ada juga, tapi banyak produk yang kita racik, ya. Itu hasil kerjasama saya dengan lulusan Medical University China, gitu. Oke, saya izin Isya juga ya. Ini sudah waktunya waktu Isya. Untuk mata ada, untuk mata kami punya herbal bagus sekali. Herbal, semua herbal dari keluhan ujung kepala sampai ujung kaki kita punya. Anak saya autis, Kak Muhammad Faizah, silakan bisa japri. Kak Ani Sabrina, untuk rumah tangga, yuk. Untuk rumah tangga kita bisa bantu melalui grup terapi. Saya sematkan dulu ya pinnya ya. Saya pinkan dulu formnya, formulir. Ini formulir silakan diisi untuk masuk ke dalam grup terapi gratis. Untuk autis ada silakan ya. Kita punya ini ya, untuk ramuan ruqyah kita punya madu terapi langit. Silakan teman-teman nanti bisa dicek di showcase. Ini bisa ikut bantu jualkan juga. Bisa juga dikonsumsi bagi teman-teman yang banyak keluhan tuh. Bedanya khodam sama khatam. Kalau khatam selesai maksudnya. Kalau khodam itu pembantu. Khodam itu pembantu ya. Jin khodam artinya jin yang membantu. Untuk ginjal kita ada, sebentar, ini karena saking banyaknya kadang saya nggak hafal ya. Karena sebagian itu produk dari guru saya. Guru saya ahli herbal, walaupun saya juga bersertifikat herbal ya. Tetapi saya untuk beberapa herbal, saya sinergi dengan guru saya. Beliau doktor S3 ya. Dari Universitas Medical University China, begitu. Untuk ginjal, kalau tidak salah juga pakai teh nanti, bisa kita rekomendasikan. Teman-teman saya izin pamit dulu ya. Ini sudah mau sholat. Silakan disimpan dulu teman-teman. Disimpan dulu. Untuk madu ada yang 167 kecil. Ini silakan di screenshot sudah. Di screenshot. Oke ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sip. Oke teman-teman. Kita ketemu besok pagi ya. Besok pagi obat katrak ada lengkap ya. Lengkap dari keluhan ujung kepala sampai ujung kaki ada semua. Cuma kan karena terlalu banyak ini nggak bisa saya jawab satu persatu ya. Insya Allah begitu.
Nomornya diangkat lagi. Oke, belum ya? Terakhir ya. 5 detik yuk, 5 detik. Siap-siap screenshot nomornya untuk konsultasi, untuk ikut ke dalam grup bisnis, untuk ikut bantu jualan herbal, atau yang membutuhkan untuk keluhan tertentu ya. Silakan di screenshot 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ruqyah besok siap jam 6 ya. Termasuk untuk leukemia, untuk naik berat badan, sakit lutut, insya Allah bisa semua, dan kita nanti bantu teman-teman sampai punya penghasilan puluhan juta rupiah. Ini sudah kompak ya teman-teman. Saya izin pamit dulu. Sampai ketemu besok jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan buat kurus ada ya. Ruqyah malam ini nggak ada ruqyah, malam ini sudah ya, malam ini sudah kita majukan. Begitu. Oke teman-teman, saya pamit dulu ya. Ketemunya besok jam 6. Siap, silakan yang mau ikut bantu jualan bisa DM atau kontak nomor tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Farid Farida gabung besok ya. Gabung besok. Untuk lambung ada, lambung pakai ini. Ya, pakai ini. Ini terapi langit. Oke teman-teman, saya isya dulu. Sampai ketemu besok jam 6. Siapkan air, sudah wudhu ya. Besok kita juga bahas teman-teman yang mau ikut mengais rezeki dari jualan herbal. Insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat teman-teman semuanya.